kisah asmara antara El Rumi dan Syifa Haju telah memasuki babak baru yang sangat dinantikan publik. Setelah menjalin hubungan serius yang didukung penuh oleh kedua belah pihak keluarga, El Rumi akhirnya mengukuhkan cintanya dengan melamar Syifa Haju dalam momen romantis yang berlatar belakang keindahan Swiss. Momen pertunangan ini sontak disambut gegap gempita oleh keluarga hingga para penggemar. Menyikapi derasnya antusiasme publik, pakar spiritual Ki Demang akhirnya angkat bicara. Ya, Ki Demang mencoba menerawang lebih dalam terkait kelanjutan hubungan hingga rencana pernikahan pasangan muda ini. Dan untuk mengetahui sederet terawangan dari Ki Demang secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 terawangan Ki Demang soal hubungan hingga rencana pernikahan El Rumi dan Syifa Haju versi Cumi Top 5. Secara mengejutkan, Ki Demang memprediksi bahwa El Rumi dan Syifa Haju tidak akan terburu-buru melangkah ke pelaminan dalam waktu dekat. Ya, menurut hasil terawangan Ki Demang, waktu pernikahannya akan membawa keberkahan dan kestabilan terbaik bagi rumah tangga mereka adalah paling cepat di tahun 2026. Kalau hubungan mereka diawali dengan 4 Oktober di tunangan itu, lalu ketika nanti di pernikahannya hari apa, tanggal berapa, itu pun menjadikan satu patokan untuk keberlangsungan rumah tangga. Karena rumah tangga itu bukan semacam mengingatkan dua karakter hanya untuk main-main, tetapi untuk selamanya. Nah, ini perlu juga untuk dilakukan oleh El Rumi dengan Syifa. Karena di setiap hari, di setiap tahun akan berbeda yang bersifat keharmonisan. Maka carilah bulan yang bagus, tahun yang bagus, tanggal yang bagus untuk dua karakter yang bersifat mega dan api. Kalau kita melihat bulan apa bagus untuk mereka ini, karena El dan Syifa ini bulan Oktober atau yang bulan Siri Mulud, masuknya ke bulan Rajab. Bulan Rajab bagus. Jadi bulan Rajab itu bulan antara Januari dan Februari, seperti itu. Kedepannya berkah, insya Allah ketika dua insan ini bersatu di hari yang pas, di bulan yang pas, insya Allah Allah berikan keberkahan. Ki Demang telah menerawang jauh ke dalam lingkaran keluarga mereka dan hasilnya sangat jelas, yakni El Rumi dan Syifa Haju sudah mendapatkan lampu hijau penuh untuk menikah. Ya, energi restu dari kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak Maya Estianty dan Ahmad Dhani maupun keluarga Syifa, sudah mengalir deras dan menjadi penyokong terkuat bagi hubungan keduanya. Ki Demang melihat tidak ada sedikit pun keraguan dari orang tua mereka. Restu ini bukan hanya persetujuan biasa, melainkan semacam ijazah spiritual yang memastikan perjalanan mereka menuju pelaminan akan mulus dan penuh berkah. Kalau saya lihat dengan secara kasat mata atau mata kaca batin Ki Demang, kedua belah pihak keluarga sangat menyetujui, sangat suka. Mereka sepakat dengan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pun ada satu sosok wanita yang agak kaget gitu ya, agak sedikit kok bisa gitu. Tapi orang tua biasanya memberikan yang terbaik untuk anaknya seperti itu. Bismillah, insya Allah, percaya dan yakin. Ikuti jejak-jejak orang tua. Mau bagaimanapun orang tua adalah orang yang sudah melewati di fase itu. Pesan di spiritual Ki Demang, tetap mintalah pada sang pencipta agar menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Berdoa, insya Allah di setiap lisan yang diucapkan akan terkoneksi apa yang kita inginkan. Merenung, lalu berdoa. Apa sih yang kita harapkan?
lebih utama berdoa, ikuti jejak-jejak orang tua. Insya Allah ini akan menjadikan keberlimpahan, mendatangkan energi-energi positif, lalu mengeluarkan, terbentengi dari aura-aura negatif dari luar sana. Itu pesan saya dari Ki Demang untuk El dan Syifa. Selalu jaga komunikasi, berbagi, dan tetap berdoa. Nomor wahid, ikuti pesan-pesan orang tua. Insya Allah mereka akan menjadi pasangan yang romantis, akan bahagia. Dan tadi bulan Rajab tadi ikut itu bagus sekali buat El dan Rumi dan Syifa, karena itu bulan yang sangat berkah luar biasa. Ki Demang melihat dua energi negatif yang berpotensi mengacaukan rencana suci El Rumi dan Syifa Haju. Ya, ujian pertama yang terberat adalah munculnya orang ketiga. Ki Demang menegaskan, ini mungkin bukan berarti perselingkuhan yang nyata, melainkan sebuah energi godaan yang berasal dari pihak yang iri dengan kebahagiaan mereka. Dan ujian kedua adalah perdebatan hebat yang akan terjadi di antara El dan Syifa sendiri, terutama saat proses persiapan pernikahan. Perbedaan pendapat mengenai hal-hal kecil, mulai dari konsep acara hingga detail teknis, akan memicu emosi yang besar. Pihak ketiga, wallahu alam, karena sangat jauh sekali. Ini di laki-laki, terutama laki-laki, saya melihat ada sedikit aja nih, sedikit, karena ada isu-isu yang tidak mengenakan seperti itu. Insya Allah kalau dia bisa melewatinya, nanti di 3 tahun kemudian akan bagus sekali. Pesan saya untuk El Rumi dan Syifa, tetap jaga komunikasi dengan baik, terbuka dengan hal kecil besar gitu ya, terbuka dengan pasangan, karena satu sisi di sini ada trouble di bagian laki-lakinya, dan satu sisi juga dari pihak perempuan juga mungkin dari masa lalunya lebih ke arah lepaskan, ikhlaskan, jalani hidup ini dengan sakinah mawaddah warahmah, benar-benar terbuka dalam hal apapun. Pesan saya untuk El Rumi dan Syifa itu harus benar-benar jaga komunikasi. Penting sekali, karena agak sedikit tantrum nih. Agak sedikit tantrum dari laki-laki, dan laki-laki ini wanita rambut pirang nanti, tapi dalam sebuah olahraga. Itu aja sih, jaga komunikasi, jujur, insya Allah akan baik-baik di dalam rumah tangga maupun di dalam sebuah manajemen gitulah. Perbedaan mereka ini seperti pendapat saja. Ada beberapa pendapat yang berbeda, karena ya yang lebih cenderung laki-lakinya nih. El ini lebih cenderung, lebih banyak, lebih aktif, dan perempuannya ini harus bisa menstabilkan, mengikuti gaya-gaya. Saya melihat mereka dalam satu tahun itu ada sedikit trouble ketika mereka menikah, dan ini bukan tahun ini, saya lihat kayaknya tahun depan ini ada sedikit trouble perkara hati ya, tapi insya Allah mereka akan berkah terus sampai punya anak, menikah langsung punya anak. Ki Demang melihat bahwa El Rumi dan Syifa Haju memiliki ikatan jodoh sejati yang sangat kuat, bukan sekadar cinta sesaat. Ya, mereka ditakdirkan untuk langgeng abadi hingga usia senja. El dan Syifa diyakini akan menjadi salah satu pasangan selebriti yang paling harmonis dan bebas dari drama perceraian.
kelanggengan mereka akan menjadi inspirasi, membuktikan bahwa cinta sejati dan kesetiaan dapat bertahan lama, bahkan di tengah gemerlap dunia hiburan yang penuh cobaan. Saya rasa mereka akan langgeng meskipun karakter yang laki-laki ini agak agresif ya. Tidak boleh kesiut dikit, nah agak sedikit gimana gitu. Tapi untuk Syifa, karakter yang tenang, karakter yang luar biasa lah. Saya orang yang luar biasa, dia bisa memposisikan diri seperti itu. Insya Allah Syifa ini akan lepas dari masa lalunya dan dia akan bangkit sebangkitnya. Ini adalah doa Syifa. Ini adalah doa Syifa yang Syifa panjatkan karena banyak trouble di urusan perkara-perkara hati Syifa juga. Wah, pokoknya dia merasa terinjak-injak di masa lalu. Ini adalah jeripayah atau yang disebut hadiah untuk Syifa bertemu dengan laki-laki yang menurut saya pas. Ki Demang melihat El Rumi memiliki karakter yang dominan, berjiwa pemimpin, dan sangat spontan. Auranya adalah api yang berkarisma dan penuh ide. Kelebihan ini membuatnya sukses dalam karir dan pergaulan, namun terkadang sisi api ini juga bisa memicu emosi yang meledak-ledak dan keras kepala. Sementara itu, Syifa Hadju memancarkan aura air yang dewasa, penuh pengertian, dan memiliki ketegasan lembut. Syifa adalah sosok yang stabil dan mampu berpikir jernih. Ki Demang melihat Syifa memiliki tali batin penyeimbang yang secara alamiah mampu meredam dan mendinginkan sifat api yang dimiliki El. Ki Demang meyakini, karena mereka tidak memiliki karakter yang sama persis, rasa bosan tidak akan menghampiri rumah tangga mereka. Perbedaan ini akan menjadi sumber pelajaran dan kekuatan, menjamin hubungan El Rumi dan Syifa Hadju akan langgeng dan harmonis karena mereka saling mengisi, bukan saling mendominasi. Kalau pandangan dengan secara kasat mata atau kacamata batin Ki Demang, mereka ini mempunyai karakter yang bersifat agak lumayan keras nih. Syifa, ya kalau saya hitung dengan ilmu falakia, keras. Rumi juga keras, dua-duanya sama-sama keras. Tapi di sini lebih dominan Syifa. Orang yang bisa mengarahkan. Keras itu bukan berarti keras memberikan bahasa yang jelek, tidak, tetapi keras dalam prinsip. Keras dalam prinsip itu seperti orang yang memberikan sebuah penekanan tentang makna hidup. Syifa karakter yang membuat seseorang ingin terfokus pada mindset. El adalah orang yang hidupnya atau orang yang suka ingin bekerja, terus bekerja, sibuk, ada aja kesibukan seperti itu yang dilakukan oleh El. Akan tetapi sebenarnya dua karakter ini sama-sama sih. Ini adalah orang yang pandai, El adalah orang yang sibuk untuk sebuah pekerjaan. Yang penting El-nya harus bisa menuntun, mengarahkan pasangannya ini. Karena saya lihat sih dalam kondisi berdua ini lebih dewasa perempuannya dibanding laki-lakinya, dan harus bisa memakluminya juga untuk perempuannya.